Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Azkia Asyami dengan NPM 205030093 dari kelas CPBSI, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kajian dari sosiolinguistik, yaitu variasi bahasa. Sebelum ke pembahasan utama, apakah teman-teman tahu apa yang dinamakan dengan variasi bahasa? Nah, mari kita ulas sedikit apa yang disebut dengan variasi bahasa. Variasi bahasa menurut Suwito tahun 1985 adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasi tanpa menghasilkan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Nah, variasi bahasa ini berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut juga dengan fungsiolek ragam atau register. Nah, variasi bahasa ini memiliki banyak sekali ragamnya atau jenisnya. Di antaranya itu ada idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Tapi pembahasan yang akan saya bahas di sini hanya 3, yaitu idiolek, dialek, dan kronolog. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Variasi bahasa itu ada yang dinamakan idiolek. Apa sih yang dimaksud dengan idiolek? Idiolek adalah bentuk bahasa yang khas digunakan oleh seorang individu. Variasi bahasa tersebut merupakan keseluruhan ciri yang menjadi khas pribadi dalam pola pilihan kosakata atau idiom, tata bahasa, dan pelafalan. Setiap orang tentunya memiliki variasi bahasa masing-masing. Contohnya ketika kita mendengar suara seseorang tanpa melihat orangnya, kita bisa mengenali siapa dia dan mengetahui dia. Idiolek juga bisa diidentifikasi berdasarkan diksi yang digunakan individu, kalimat, cara pelafalan, dan lain-lain. Nah, bisa juga gitu ya, orang yang cadel atau memiliki suara yang berat, suara yang cempreng, bicara yang cepat, itu bisa menjadi idiolek, ciri khas seseorang yang mana ketika kita mendengarnya, kita sudah mengenali, oh, suara siapa dia. Lebih jelasnya, saya akan sajikan dalam bentuk video contoh dari idiolek. Dan di video hari ini kita bakal berbicara mengenai gimana cara instan untuk mendapatkan suara yang lebih berkarismatik, lebih unik. Itu berapa? Ini by the way, ini tasnya yang ada di review tas waktu itu, ini tasnya hadiah ulang tahun dari suami tercinta. Mereknya Bau. Belum Pak Haji, ini baru mau nyari. Hai, apa kabar semua? Bertemu lagi bersama gue Tantowi Gilang Pratikto. Buat kami yang baru masuk, buat kami yang baru mengunjungi channel ini, perkenalkan nama gue Tantowi Gilang, panggilan gue Gilang. Kalau kamu ingin melihat video-video sebelumnya, lihat. Nah, dari video yang sudah teman-teman saksikan barusan, video pertama itu suara berat, di mana seseorang memiliki khasnya suara yang berat. Yang kedua itu memiliki variasi bahasa atau ciri khas dengan suara cempreng. Yang ketiga itu suaranya lamban, dan yang keempat itu suaranya bicaranya cepat gitu. Nah, karena demikian kita bisa mengenali seseorang dari suaranya. Itulah yang menjadi idiolek atau ciri bahasa dari seseorang. Selain apa yang tadi menjadi contoh, bisa juga ya dengan contoh-contoh yang lainnya. Teman-teman bisa mencarinya atau mungkin memperhatikan lingkungan teman-teman. Yang kedua ada dialek. Nah, dialek atau bisa disebut juga dengan logat adalah variasi bahasa yang melingkupi suatu kelompok penutur. Berbeda dengan idiolek yang mana variasi atau ciri dari individu, maka dialek variasi atau ciri dari suatu kelompok. Dapat disimpulkan pula bahwa dialek merupakan variasi bahasa berdasarkan geografis. Contohnya itu di Sunda. Di Sunda, walaupun kita menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Sunda, tapi ketika letak geografisnya itu berbeda, maka akan melahirkan atau menciptakan logat atau dialek yang berbeda. Contohnya itu di Sunda ada Sunda kasar dan Sunda halus, di mana Sunda kasar digunakan di daerah
daerah pedalaman seperti Banten, Sukabumi yang jauh, terus di Baduy, seperti itu. Bangsat goblok. Siapa naonin lu ya si Memunah goblok. Aduh jadian jeung batur si anjing teh aing geus bebeakan segala. Si goblok aduh jadian jeung batur. Ih. Anjeun kunaon di? Tinggal gerak aja si Memunah ki. Kalah jadian sareng batur. Padahal mah abi teh tos sesepan sagala kangge manehna. Jadiana kalah sareng batur gerak ki. Wios we atuh Din milari deui. Terjasa kitu ki. Abi atos bogoh pisan ka Maimunah teh. Kan istri mah seueur keneh. Nah, seperti video tadi yang sudah teman-teman saksikan, di mana video pertama merupakan dialek Sunda kasar dan yang video kedua itu dialek Sunda halus. Di Sunda juga memiliki dialek yang beragam walaupun bahasanya sama seperti tadi apa yang sudah saya sampaikan. Nah, maka dari itu jika ingin lebih jelasnya lagi, kita lihat di contoh video berikut ini. Dan jangan lupa teman-teman saksikan dengan seksama. Nuhunya terus dibantuannya, ya bawa ke dimahnya. Tuh namanya. Ya. Mang emang lauk beki lalaban, Mang? Lain beki lalapan, ya makan eker ubar atuh ngara lauk teh stres. Bang, dagang pikeun care bari marabannya. Pingiringnya jeung boroginya. Nya sok atuh. Gang balik ka itu. Sok bolang ti payun, teteh bade ngadam lakup ini saungnya. Nya tong ke abi nyusulnya teh nya. Nya sok ke nyusulnya ka teteh. Bagaimana jika teman-teman perhatikan video barusan, dari ketiga video tersebut memiliki logat yang berbeda, bukan? Walaupun dengan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Sunda. Nah, itulah yang dinamakan dialek, di mana dialek ini bisa dipengaruhi, salah satunya nih ya, bisa dipengaruhi oleh letak geografis. Yang ketiga ada kronoleg. Kronoleg atau temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Sebagaimana kita tahu bahwa bahasa itu bersifat dinamis, maka bahasa setiap eranya memiliki ciri khas masing-masing. Kita lihat di bahasa Indonesia pada tahun 30-an, 50-an, 90-an, dan pada tahun ini bahasa Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda, dan ciri khas itu menjadi variasi bahasa di setiap eranya. Di setiap era kan bahasa memiliki variasinya masing-masing gitu ya, ciri khasnya masing-masing. Tapi tidak terjadi hanya di bahasa Indonesia saja, di bahasa Sunda pun sama gitu ya. Jika diperhatikan, bahasa Sunda di zaman dahulu dan zaman sekarang itu berbeda. Dan di bahasa lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Zimbabwe, dan bahasa lainnya. Nah, agar teman-teman lebih memahami apa yang barusan saya sampaikan, mari kita langsung saja lihat ke contoh video berikut ini. Ani, tadinya kukira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya kukira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Kau perempuan yang lemah, perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Kalau saya akan meletakkan kebahagiaan kamu di atas kebahagiaan saya. Dan sepertinya memang, ya, kebahagiaan kamu dengan Tristan. Bagaimana? Setiap era, bahasa memiliki variasi yang berbeda, bukan? Ya, seperti video tadi, di mana variasi bahasa itu memiliki perbedaan walaupun bahasa yang digunakan itu sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan kronoleg. Alhamdulillah, apa yang menjadi materi untuk pemaparan kali ini telah selesai. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk kita semua. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.